Halo hai adik-adik, selamat malam. Jumpa lagi dengan Ibu Wiwi. Sebelum tidur, Ibu Wiwi punya cerita untuk kamu. Hari ini Ibu Wiwi mau bercerita tentang si penyumpit dan kawanan babi hutan. Cerita ini diambil dari Bangka Belitung. Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini terdiri dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta banyak pulau kecil lainnya. Ibu kota Provinsi Bangka Belitung adalah Pangkal Pinang. Kita dengarkan ceritanya ya. Selamat mendengarkan. Si penyumpit adalah panggilan untuk seorang pemuda di Pulau Bangka yang mahir menggunakan sumpit. Ia juga pandai mengobati penyakit seperti mendiang ayahnya. Pada suatu hari, si penyumpit dipanggil oleh Pak Raje, kepala desanya. Ia diminta mengusir kawanan babi hutan yang merusak tanaman padinya. Namun Pak Raje tidak berniat memberinya upah dengan dalih pekerjaan itu untuk membayar hutang orang tua si penyumpit. Pada suatu malam, pemuda yang baik hati itu bersembunyi menanti kawanan babi hutan datang. Dan barulah di malam ketujuh, kawanan babi hutan itu datang. Si penyumpit langsung membidik dan tepat mengenai seekor babi. Sontak, kawanan babi itu kocar-kacir. Ketika hari sudah terang, si penyumpit mengikuti ceceran darah babi yang terlihat di tanah hingga ke dalam hutan. Ceceran itu berakhir di mulut gua. Dengan hati-hati ia masuk ke gua. Si penyumpit sangat terkejut melihat beberapa perempuan cantik di situ. Salah satu di antara mereka terbaring di atas tempat tidur dan kesakitan. "Siapa kau?" tanya salah satu perempuan itu kepada si penyumpit. "Aku si penyumpit. Aku hendak mencari anak sumpitku yang melukai kawanan babi semalam." "Oh, jadi kau yang melukai anak gadisku?" kata ibu dari si gadis-gadis itu. Si penyumpit terkejut. Ia tak menyangka sekawanan babi yang merusak tanaman padi tadi malam adalah jelmaan beberapa perempuan. Ia segera meminta maaf dan menawarkan diri mengobati anaknya. Berkat keahliannya, gadis itu berangsur membaik. Sebagai ucapan terima kasih, sang ibu memberi sebuah bungkusan berisi kunyit, buah jering, daun simpur, dan buah nyato. "Bukalah bungkusan ini setelah sampai di rumah ya," pesan sang ibu. "Baik," sahut si penyumpit lalu pamit. Si penyumpit membuka bungkusan itu setibanya di rumah. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat begitu banyak perhiasan di dalamnya. Si penyumpit segera menjualnya ke pasar. Uang itu digunakan untuk membeli kebutuhan dirinya dan membayar hutang-hutang ayahnya. Berita tentang si penyumpit yang kaya segera menyebar ke seluruh kampung, hingga ke Pak Raje. Pak Raje mengikuti jejak si penyumpit. Ia menyumpit seekor babi hutan, lalu mengikuti jejak darah hingga ke dalam gua.
Pak Raje juga melihat seorang gadis terbaring di tempat tidur dengan luka terkena sumpitannya. Pak Raje menawarkan diri mengobatinya. Namun karena tidak punya kepandaian mengobati, usahanya jadi gagal. Kawanan babi hutan itu jadi marah. Mereka menyerang Pak Raje dan membuatnya ia lari terbirit-birit. Pak Raje berhasil menyelamatkan diri sampai di rumahnya meskipun terluka parah. Si penyumpit pun dipanggilnya untuk mengobati lukanya. Dengan cekatan, si penyumpit mengobati luka-luka itu. Melihat ketulusan dan kebaikan si penyumpit, Pak Raje menyadari dirinya sudah berbuat salah dan curang kepada si penyumpit. Pak Raje terkesan akan kebaikan si penyumpit, bahkan merestuinya mempersunting putrinya yang paling cantik. Tak lama setelah itu, si penyumpit menggantikan Pak Raje menjadi kepala desa. Adik-adik yang baik, dari cerita tadi, adik-adik diajak untuk selalu melakukan pekerjaan dengan ikhlas, membuat kita akan merasakan hasil yang membahagiakan. Demikianlah cerita sebelum tidur malam ini. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi untuk hidup adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa follow, like, share video ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Ajak juga teman-teman untuk mendengarkan. Sampai jumpa besok. Dah, bye. Selamat tidur. Jangan lupa berdoa ya. Tuhan memberkati.